Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, saat ini saya berada di belakang saya itu adalah uh, bendungan atau dam Kuala Kubu Baru. Ya, Kuala Kubu Baru itu berada posisinya di sekitar 70 km ke sebelah utara dari Kuala Lumpur. Jadi dalam perjalanan kalau kita mau ke Ipoh itu akan ketemu Kuala Kubu Baru. Ya, hari ini saya ingin ngobrolin ya, untuk mendiskusikan tentang sepeda motor yang ada di belakang saya ini, yaitu sepeda motor Benelli Imperial 400. Ya. Uh, Seperti yang teman-teman tahu bahwa sepeda motor Benelli Imperial 400 ini adalah sepeda motor dengan retro classic design yang bersisikan 400 cc. Uh, Hari ini saya ingin bercerita mungkin 5 hal yang saya suka dari sepeda motor Benelli Imperial ini setelah saya menggunakan sepeda motor ini lebih dari setahun. Kemudian juga saya akan membicarakan 5 hal yang saya tidak suka tentang sepeda motor Benelli Imperial 400, dengan maksud dan tujuan adalah bahwa ini bisa mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua uh, tentang apa saja kelebihan dan apa saja kekurangan dari sepeda motor Benelli Imperial 400 ini setelah saya menggunakannya setahun lebih. Oke. Pertama, yang saya suka dari Benelli Imperial ini adalah desainnya. Desainnya itu retro classic design, dan itu membuat orang kalau kita berhenti di lampu merah atau kita lagi parkir di tempat parkir di warung atau di mana begitu ya, itu orang lihat ini sepeda motor apa ini gitu lah. Jadi dari segi desainnya saya suka desainnya itu betul-betul eye catching ya, sangat menarik perhatian orang, dan ingin tahu ini sepeda motor apa sih gitu, dan apa banyak yang menanyakan berapa cc-nya gitu. Itu satu. Yang kedua, jujur hal yang saya suka dari Benelli Imperial 400 ini adalah tentu saja harganya. Oke. Okay. Harganya nih untuk 400 cc harganya itu menurut saya murah, dari relatif. Jadi maksud saya relatif itu begini, banyak orang yang begitu melihat sepeda motor ini mereka menanyakan harganya berapa ini bang gitu. Banyak dari mereka itu menanyakan harganya ini berapa ini, 30.000, 40.000 ringgit. Jadi 30.000 itu sekitar 100 jutaan ya. Nah terus begitu saya beritahu bahwa ini harganya nggak sampai, waktu saya beli itu nggak sampai 17.000, ringgit, itu mereka terkejut. Nggak sampai 17.000, ini berapa cc? 400 cc gitu. Jadi itu hal yang membuat saya suka. Jadi membuat orang berpikir ini sepeda motor mahal, tapi sebenarnya nggak mahal gitu. Dan kemudian itu yang kedua ya, dari harga. Kemudian yang ketiga itu dari segi riding position. Uh, Riding position karena saya suka membawa sepeda motor itu dalam posisi yang upright ya, dari agak berdiri, jadi bukan membungkuk seperti itu. Dan sepeda motor ini memenuhi kriteria yang saya inginkan, karena saya memang suka mengendarai sepeda motor yang upright, jadi yang model yang gini, yang retro klasik atau yang touring bike gitu, itu saya suka. Jadi kalau yang superbike saya tidak suka, karena superbike kan harus menunduk gitu ya, bawa sepeda motornya. Jadi itu sesuatu yang big no untuk saya. Kemudian yang keempat, jujur handlingnya. Yang keempat, handling dari sepeda motor Imperial ini sangat enjoyable. Pada mulanya saya itu takut karena berat sepeda motor ini itu 205 kg ya. Dan itu mulanya itu saya takut gimana nih cara mengendarai sepeda motornya ini, terus bagaimana cara belok-beloknya, corner-cornernya gitulah. Sehingga pada mulanya itu
mula-mulanya itu saya nggak merasa enjoy ya dari segi handling, karena saya merasa ini sepeda motornya berat banget ya gitu. Dan apa yang saya lakukan, ini sekedar sharing untuk teman-teman yang misalkan yang selama ini mungkin belum punya sepeda motor yang beratnya anggaplah 200 kilogram gitu ya. Ini sekedar sharing aja bahwa apa yang saya lakukan, saya melakukan latihan dengan low speed. Jadi low speed exercise. Jadi low speed itu ya artinya kayak kita ngelewatin jembatan dengan kecepatan rendah, terus belok kiri kanan dengan kecepatan rendah begitu ya. Nah, itu bisa membangun rasa percaya diri kita terhadap sepeda motor. Dan betul, jadi artinya setelah saya melakukan exercise low speed maneuvering itu semakin kesini itu saya semakin nyaman untuk mengendarai sepeda motor ini, dan saya merasa lebih confident untuk mengendarai sepeda motor ini, karena sepeda motor ini memberi saya rasa enjoy, rasa senang gitu, menikmati dan mengendarai sepeda motor ini. Oke, itu tadi handling ya, itu yang keempat. Nah, yang kelima itu saya suka dengan suaranya. Nah, suaranya ini saya tidak melakukan custom perubahan-perubahan terhadap knalpot. Jadi knalpotnya itu masih knalpot yang lama, yang artinya yang asli original dari keluaran pabrik. Suaranya tidak terlalu keras ya, dan juga suaranya tidak ada gitu. Sehingga tidak bikin orang ngamuk kalau kita mengendarai sepeda motor. Nah, sebagai untuk teman-teman bisa mendengarkan suara aslinya dari sepeda motor Benelli Imperial yang belum saya ganti knalpotnya, suaranya, saya akan memperdengarkan suaranya kepada teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini suaranya, suaranya masih suara standar ya, sehingga tidak terlalu noisy, tidak terlalu memekakkan telinga suaranya. Jadi suaranya kayak bass gitu, dalam gitu. Nah, jadi suara Benelli Imperial dengan masih yang standar adalah seperti ini. Jadi tidak ada perubahan knalpotnya yang diubah sama sekali, tidak. Nah, kita tadi sudah bicara tentang 5 hal yang saya suka dari Benelli Imperial. Kemudian berikutnya saya ingin membicarakan tentang 5 hal yang saya tidak suka mengenai Benelli Imperial ini. Oke, pertama hal yang saya tidak suka adalah bannya itu adalah ban yang menggunakan ban dalam. Oke, sehingga kalau misalkan ban kita itu kempes ya, jadi kita harus mencari ban dalamnya dulu. Kemudian kita harus buka semua, terus itu harus jadi dibuka bannya semua, terus ban dalamnya dikeluarkan, terus diganti dengan ban dalam yang baru. Dan itu satu hal yang saya tidak suka tentang Benelli Imperial ini. Tapi saya sudah mengkonversi bannya itu sehingga saya menggunakan yang tubeless. Ya, jadi bannya yang saat ini yang saya gunakan adalah ban tubeless. Itu pertama, hal yang saya tidak suka saat mendapatkan Benelli Imperial itu ternyata dia ada tube, ada ban dalam. Oke, hal yang kedua yang saya tidak suka tentu saja beratnya. Itu yang awal, yang pertama yang saya cerita. Beratnya itu 200 kg, 205 kg, sehingga dari segi manuvernya, cara kita membuat sepeda motor ini agak sangat berbeda dengan kalau kita membuat sepeda motor yang anggaplah yang 125 cc atau 150 cc. Cara membuat sepeda motornya beda, terus cara kita ngambil belokan corner-cornernya juga beda gitu loh.
Jadi ini dari segi berat, tapi memang yang bagusnya adalah begitu, walaupun dia berat, tapi begitu kita sudah masuk jalan tol, jalan highway itu wah stabil banget ya. Jadi berat itu bisa jadi sesuatu yang positif ya. Tapi mula-mula saya mendapatkan motor ini, gila ini berat banget ini motor gitu. Kemudian hal yang ketiga yang saya tidak suka dengan sepeda motor ini adalah baut-bautnya gitu. Jadi baut-bautnya itu mudah longgar ya, terus terutama baut-baut yang di dekat knalpot gitu. Itu kalau nggak hati-hati itu protektor untuk knalpotnya tuh bisa lepas gitu. Jadi harus rajin-rajin, misalkan setelah long riding itu harus rajin-rajin untuk mengetatkan lagi baut-bautnya. Oke. Oke, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu yang saya paling tidak suka adalah bagian itu, fork depannya itu ya, fork depannya itu. Nah, fork depannya dia menggunakan teleskopik, jadi bukan upside down fork. Dan itu sangat berpengaruh ya kalau kita bicara tentang kenyamanan saat ngelewatin jalan yang tidak rata. Itu beda banget gitu antara kalau kita menggunakan upside down fork dengan telescopic fork. Jadi mungkin kalau boleh saran ya kepada Benelli Imperial, mungkin yang versi berikutnya, mungkin yang forknya itu digantilah jadi upside down. Jadi artinya bisa lebih lembut gitu di bagian depannya. Kemudian masih ngomongin tentang fork, bagian belakangnya juga, bagian absorber belakangnya juga saya merasa itu terlalu keras ya, sehingga kalau kita ngelewatin satu daerah yang tidak rata itu kasihan penumpang belakangnya, karena itu jadi terlalu keras ya, pernya itu terlalu keras absorbernya. Tapi pro-nya adalah dengan per itu terlalu keras, saat kita ngambil belokan itu lebih stabil. Jadi kita nggak lari-lari, nggak goyang-goyang gitu karena pernya itu keras. Baik, itu tidak, kita ngomongin fork dengan per tadi. Dan yang terakhir yang saya tidak suka dengan sepeda motor Imperial ini adalah bahwa ini side back-nya nih. Okay. Side back-nya ini itu dia hanya ada satu pengaitnya satu, dan pengaitnya itu kalau kita ngelewatin, misalkan ada satu halangan sesuatu gitu ya, terus kita ngelewatin, kita terusin aja gitu, itu pengaitnya itu bisa lepas gitu ya, bisa lepas. Nah begitu kalau sudah lepas ya berarti kita harus ganti backnya, side backnya itu. Jadi kalau saya boleh saran sih kepada Benelli Imperial, mungkin kalaupun memang ingin mempertahankan klasik desain dengan menggunakan bahan material seolah-olah seperti kulit gitu ya, tapi tolong pengaitnya itu ditambah, jadi jangan hanya satu pengait saja gitu. Dan itu sangat mengganggu terutama kalau misalkan teman-teman dalam perjalanan jauh begitu ya, itu kalau pengaitnya itu udah lepas, itu udah kepikiran itu sampai kapanpun. Masih tentang side bag, yang saya tidak suka juga itu bahwa side bagnya itu tidak waterproof ya. Tidak waterproof, sehingga kalau kita saat dalam perjalanan jauh, cara mengakalinya adalah kita harus memasukkan barang-barang kita itu ke dalam dry bag dulu. Oke, dalam dry bag. Setelah masuk ke dalam dry bag, terus baru nanti dimasukkan ke dalam side bag ini. Jadi itu caranya mengakali supaya dia jadi waterproof. Baik teman-teman, itu saja 5 hal yang saya suka dan 5 hal yang saya tidak suka tentang Benelli Imperial 400 setelah lebih dari setahun pemakaian sepeda motor ini dengan saya. Semoga informasi ini berguna kepada teman-teman yang ingin memiliki sepeda motor ini. Selalu kita harus bisa memanage expectation kita. Jadi tidak ada sepeda motor yang sempurna dan tidak ada sepeda motor yang jelek gitu ya. Jadi selalu ada pro, ada cons. Baik teman-teman, itu saja cerita saya tentang 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Benelli Imperial 400.
dari posisi saat ini di Bendungan Kuala Kubu Baru. Sehat walafiat selalu. Salam, bye.